Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Baik lagi masih bersama RC Nada kembali dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Dari Jantung Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan apa kabar di malam hari ini edisi 5 November 2025 atau bertepatan di hari Rabu malam dalam formasi 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita sudah berada di talk show rutinitas kita bersama dosen UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan hingga nanti 1 jam ke depan mendekati formasi 21 waktu Indonesia Barat. Soal kenal di malam hari ini kita kedatangan dua narasumber kita, ada dosen-dosen muda dari UIN Syahada tentunya abang-abangan. So, untuk rekan raw semua dimanapun Anda berada yang ingin berpartisipasi nantinya atau ingin sharing bareng, Anda bisa menghubungi di kontak person di 0822 9999605 atau Anda bisa nonton live streaming kami di melalui Facebook Raw Padang Sidimpuan. Dan juga untuk Anda jangan lupa download aplikasi kami di App Store dan juga Play Store Raw Padang Sidimpuan serta website kami di www.prawfm.com. Karena malam hari ini kita sepakat bahwa banyak dari kita yang sering berpikir bahwa investasi itu urusan orang kaya. Padahal sebenarnya investasi adalah cara agar kita semua bisa menjadi lebih sejahtera di masa depan. Ini akan menjadi topik utama kita di malam hari ini hingga 1 jam ke depan. Karena bisa simak tentunya hingga selesai. Dan Anda juga kalau ketinggalan bisa lihat di kanal YouTube kami nanti di RAW 105 Radio FM. Dan juga apalagi di era modern saat ini gaya hidup yang semakin konsumtif ya sering kali membuat orang kita lupa menyiapkan bekal finansial untuk hari esok dan hari-hari yang mendatang. Malam ini kita akan membahas tema yang relevan, yang penting untuk generasi muda, yaitu kenapa harus berinvestasi sedini mungkin. Dan telah hadir dua narasumber kita dari UIN Syahada Padang Sidimpuan, yaitu ada Bang Nanda Rijal, Magister Ekonomi, dan dampingi dari Bang Muhammad Syahwali Ramadan, Magister Ekonomi juga, yang akan berbagi wawasan tentang pentingnya investasi, cara memulainya dengan bijak, dan bagaimana anak muda bisa mengatur keuangannya sejak dini tanpa harus takut atau bingung. Jadi tetap bersama kami hingga di frekuensi 105 FM 1 jam ke depan menemani ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu kita sapa dahulu narasumber kita, ada dua gitu ya. Ada Bang Nanda dan juga Bang Syahwali. Assalamualaikum Bang, selamat malam, apa kabar di 5 November ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Oke, ini kebetulan satu nama ya. Satu nama tapi nggak satu rumah ceritanya. Oke, kita beralih mengenai pemahaman dasar dulu agar pendengar setia kita mungkin lebih terarah jalan talk show ini hingga 1 jam ke depan agar lebih mudah dimengerti oleh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Mungkin dari Bang Nanda terlebih dahulu Bang, karena kita memang topiknya ini membahas investasi. Sekarang itu banyak anak muda yang masih menganggap investasi itu hanya untuk kalangan orang yang berduit atau mungkin finansialnya menengah ke atas seperti itu. Akan tetapi sebenarnya apa sih makna investasi dalam konteks ekonomi pribadi dan kenapa penting dimulai sejak saat ini? Dari Bang Nanda mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, nanti disambung sama Bang Syahwali. Tanya Bang Nanda. Ya, terima kasih Nanda juga ya. Iya betul. Nanda dan Nando ya. Betul. Aduh. Terkait dengan investasi pada saat ini ya. Sebenarnya berangkat dari masalah di mana generasi kita kan sebenarnya mau mencapai Indonesia Emas 2045. Namun kenyataannya apakah hal ini tercapai atau tidak? Karena Indonesia Emas ini kan di mana usia produktif itu lebih banyak dibandingkan tidak usia non produktif lah. Sehingga permasalahannya adalah di tahun Indonesia produktif 2045 itu akan menyebabkan yang namanya munculnya generasi sandwich. Nah, ini tantangannya. Ada generasi sandwich. Bagaimana seseorang itu mampu menjadi orang yang notabene-nya sebagai investor, namun dia masih kondisi seperti roti apit. Dia menanggung satu beban di atasnya dan satu beban di bawahnya. Dia menanggung orang tuanya di atasnya dan juga menanggung suami, istri dan anaknya gitu. Artinya apa Bang Nanda, bahwa generasi seperti ini menyebabkan ketidakmampuan untuk berinvestasi. Sehingga kami mengangkat judul ini sebenarnya berangkat dari bagaimana generasi-generasi termasuk dia generasi Z, generasi Y, generasi milenial sehingga memiliki kemampuan untuk berinvestasi. Bagaimana strateginya sebenarnya? Terkait dengan investasi yang dimaksud oleh Bang Nanda tadi, ada beberapa hal yang paling dasar sebenarnya. Investasi itu kan pada dasarnya bahasanya, bagaimana seseorang itu
memiliki niatan dan perilaku atau keputusan untuk menanamkan modal dalam kategori mencari keuntungan. Apa keuntungan yang dicari? Ya kalau dalam konteksnya pasti dunia dan akhirat. Harus, karena tidak bisa dipisahkan di antara keduanya, karena kita ibaratnya hidup di dunia ini kan ibaratnya ya sementara. Nah, ini dalam kajian konteks ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Baik, dari Bang Nanda seperti itu. Dari Bang Syahwali ada tambahan atau mungkin pandangan yang mencoba menambahkan juga dari Bang Syahwali, mungkin silakan. Kalau Bang Nanda tadi bilang untuk investasi ini hanya untuk kepada kalangan orang kaya saja, Ya betul, itu yang terstigma untuk itu anak muda sekarang ya. saat ini kan. Tapi kalau menurut kami sama Bang Nando ini, sebenarnya mulai sejak dini itu investasi itu harus mulai ditanamkan. Karena mungkin oke lah kalau dulu orang beranggapan investasi ini hanya untuk orang-orang kaya, orang-orang yang berada, karena monoton untuk investasi mereka. Contohnya hanya investasinya misalnya di bidang rumah atau properti, perkebunan seperti itu kan. Tapi saat ini digitalisasi pun sudah banyak, sudah modern. Dari 10.000 atau bahkan 50.000 pun sudah bisa melakukan investasi. Ya, saya rasa. Oke, dari Bang Syahwali seperti itu. Tadi sempat disinggung dari Bang Nando juga, tadi sempat dibahas mengenai sandwich generation ini yang hype banget di berbagai platform media sosial. People yang ditanggung oleh anak-anak muda sekarang, mulai dari orang tua, adik, istri, saudara, dan masih banyak lagi jajaran lainnya. Nah, tapi Bang Nando, saya tertarik tadi ketika Bang Nando menyinggung masalah ekonomi syariah Islam. Nah, ini sebenarnya yang harus kita perkenalkan juga untuk anak-anak muda di luar sana, bukan hanya anak muda, lebih tepatnya semua pendengar setia Warna Pep, Rakan, dimanapun berada. Jadi Bang Nando mungkin boleh disampaikan dulu secara mudah sebenarnya apa saja jenis-jenis investasi yang umum dan diketahui oleh masyarakat awam, dan tentunya ini aman dong tentunya, dan bagaimana investasi dalam pandangan Islam itu sendiri Bang Nando, mungkin boleh disampaikan sebelumnya, silakan. Betul Bang Nanda ya, terkait dengan investasi. Seharusnya kalau kita mau investasi kita harus kenal dulu dong. Betul, itu dia tadi. Harus kenal dulu ini investasi yang aman mana gitu ya. Yang aman, yang ngasih profit mana gitu ya. Karena banyak kejadian sebelumnya, kita kan belajar dari sejarah sebenarnya. Bagaimana sejarah Markowitz itu juga orang barat ya. Dia juga hancur terkait dengan pasar modal misalnya begitu, saham, trading lah. Ada juga Lemorpe, dia juga hancur terkait dengan pasar modal. Namun kenyataannya pada hari ini kan ada beberapa strategi yang harus diterapkan, termasuk dengan orang-orang yang generasi Z ya. Gen Z ini kan sangat dekat dengan jenis-jenis investasi. Nah, itu dia tadi. Kalau dulu di zaman kita generasi X ya, generasi X itu di 2013 kita mungkin kenalnya cuma Bitcoin ya. 2013-14 kita kenal Bitcoin. Itu Bitcoin itu jenis investasi ya, seperti kategori uang digital lah. Bitcoin ya, uang digital. Pada saat ini kan 2014. Seandainya kita pada saat itu berinvestasi, mungkin dengan kategori pada saat itu harganya cuma belasan juta ya satu Bitcoin. Sekarang sudah berapa miliar, berapa sampai triliun juga kan ke arah Bitcoin ini. Kategori itu merupakan salah satu jenis ya, ada Bitcoin. Ada juga lagi jenis pasar modal kenal generasi Z, yaitu cryptocurrency. Termasuk juga itu jenis uang digital, di mana turunannya banyak ya. Ada seperti Soluna, Ethereum. Di bawah Soluna nanti masih ada lagi turunan seperti Memecoin, masih ada lagi. Jadi pembelian uang digital dalam kategori untuk komedi atau ya seperti itulah turunannya gitu. Jadi kayak koin mainan gitu. Tapi bukan koin mainan. Tapi kalau kita dulu generasi X sebelumnya, ada lagi generasi kita ya, itu konteksnya dulu investasinya real. Itu yang dikenal di zaman Rasulullah. Konteksnya real seperti produksi bisnis, itu kan dalam kategori real. Namun berkembang selanjutnya ada yang namanya investasi emas. Kalau dulu kan investasi emas itu beli, tabung, simpan gitu ya, beli, simpan gitu. Tapi kalau sekarang kan, kalau dulu belinya harus satu gram gitu ya. Sekarang kan bisa beli dalam kategori sebagaimana kata Bang Syahwali tadi, belinya bisa 10.000 dalam bentuk tabungan atau cicil emas lah. Nah itu dikenal dengan generasi Z, itu salah satu pilihan sebenarnya.
Bagaimana pandangan Islam terkait dengan investasi? Sebenarnya jauh ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita terkait dengan investasi. Investasi itu sebenarnya dibolehkan. Kategorinya kenapa dibolehkan? Sehingga muncul ayat di dalam surah Al-Baqarah ya, disampaikan di situ Allahu bai'a wa harramar riba. Telah kuhalalkan jual beli dan kuharamkan riba. Artinya apa? Segala sesuatu bentuk riba ya dihindari. Termasuk investasi yang kategorinya uang menghasilkan uang. Ya, ada kan kategori ya seperti kategori rentenir lah yang kita kenal ya, rentenir ya, itu sangat dekat dengan lingkungan kita pada hari ini. Kenapa mereka milih rentenir? Kan itu pertanyaan kita. Karena pada saat ini kan rentenir itu kan modalnya mudah. Kalau kita punya duit 10 juta kan bisa kita pinjamkan sama orang. Balik kita misalnya 100, 200. Tapi kita kaji, boleh nggak? Itu termasuk kategori riba, itu harus dihindari. Kenapa? Itu merupakan sesuatu yang harus dihindari dalam bentuk riba, karena zolim dia hukumnya. Yang selanjutnya terkait dengan penyampaian Rasulullah, bahwa Rasulullah menyampaikan ya segala bentuk sesuatu selain daripada riba maka kita harus hindari. Ada berapa lagi? Maghrib kalau kami kenalnya dalam ekonomi syariah. Ada mesir, ada haram, ya, ada dalam kategori goror. Jadi itu tidak boleh dalam ekonomi Islam. Mesir ini dalam bentuk judi ya, judi itu tidak boleh. Kenapa? Ini harus dihindari. Karena ini paling dekat dengan judi. Apa yang paling dekat dengan judi? Bisa saja itu pasar modal. Itu konteksnya bisa ke arah judi. Kenapa bisa seperti itu konteksnya? Karena kita mikirnya bahwa sesuatu yang kita masuki harus kita kenal kan? Kenapa? Kenapa harus kita kenal? Kalau kita tidak ada ilmunya, dengan pasar modal kita masukkan modal kita misalnya sekian gitu, kita berharap kemudian hari ada keberuntungan ke kita. Karena kita nggak punya ilmu, harusnya begini stepnya, ketika naik, ketika turun, kapan ini mencapai titik equilibriumnya, kita kapan jatuhkan gitu kan, kapan kita masukkan lagi, kapan kita buy sell gitu kan kenalnya, kapan kita buy sell. Kategorinya, namun kebanyakan orang tidak punya ilmunya, sehingga dia ingin coba-coba dalam kategori sudahlah coba saja nanti naik kok gitu. Itu lebih identik kepada judi, dugaan gitu, spekulasi lah bahasanya, spekulasi. Namun daripada itu kita harus jauh juga, harus menghindari namanya goror, penipuan. Karena saat ini kan mudah sekali kita melihat iklan, coba tanam modal di sini. Betul, banyak sekali ya. Banyak ya. Coba tanam modal di sini. Rupanya ketika kita tanam ya nggak jelas kemana arahnya. Tiba-tiba nanti itu hanya sekitar pasar modal, misalnya pasar modal lah ya, atau cryptocurrency lah kita, atau dalam kategori uang digital. Kita beli dan kita tidak tahu ini ada nggak lembaganya. Nah itu harus kita cari tahu dulu lembaganya. Jika tidak ada ya jangan kita coba-coba memasukkan uang kita modal. Karena kenapa? Maka disitulah kita yang namanya akan kehilangan modal. Itu yang terkadang kita lupa. Makanya kunci cuma satu terkait dengan pasar modal, bahwa dalam investasi syariah kenali dulu ada nggak hal-hal yang terjadi, baru banyak kita terkait dengan diskusi gitu kepada ahlinya. Oke, baik, dari Bang Nando kita coba beralih ke Bang Syawali. Bang Syawali gimana menanggapi yang disampaikan Bang Nando tadi? Tapi sebelum itu juga ada tanggapan yang perlu disampaikan Bang Syawali untuk pendengar kita sebelum kita jeda nanti. Ini Bang, sebenarnya bagaimana ya kita membedakan antara menabung dan berinvestasi? Karena kedua ini di orang awam mungkin seperti saya sangat susah sekali membedakan definisi dari menabung dan berinvestasi. Orang beranggapannya ini dua hal yang sama tentunya. Dan karena seringkali dianggap hal yang selalu diusahakan oleh anak muda sekarang, tapi belum paham seperti yang disampaikan Pak Nando tadi. Seharusnya kan kita paham dan kenali dulu nih agar lebih lanjut lebih ke depannya. Gimana nih Bang Syawali tanggapannya, silakan. Iya, sebenarnya kalau untuk menabung dan berinvestasi ini kan sama-sama mengeluarkan modal, sama-sama menyisihkan dia. Tapi kita lihat kalau dia contohnya saja ada memiliki penghasilan misalnya 5 juta dan biaya-biaya yang bisa dikeluarkan dalam konsumsi atau kebutuhan sehari-hari 3 juta, bisa disisihkan 2 juta. Yang satu dia hanya menyimpan di bentuk tabungan biasa, contohnya hanya di bank, diambil 2 juta, disimpan 2 juta. Cuman ada yang satu lagi
dia ini yang 2 juta ini dibuatnya di bank juga, tapi bentuk obligasi. Obligasi. Kalau dia berbentuk tabungan ini, itu akan terus ada biaya adminnya. Itu terpotong setiap Ya, bulannya ya. setiap bulannya akan Oke. terpotong. Ditambah lagi, kalau obligasi tidak ada potongan tersebut. Adapun dia berbentuk, kan obligasi ini sebenarnya Bang Nanda, tabungan berbentuk berjangka waktu. Ada dia yang jangka waktu 3 bulan, ada yang 6 bulan, 1 tahun, bahkan bisa lebih. Oke. Tapi tidak bisa diambil sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Oke. Kalau untuk yang tabungan, oke lah, bisa diambil kapanpun. Tapi kan saat kita memiliki duit yang 2 juta tadi, setelah 1 tahun, yang orang pertama tadi yang berbentuk tabungan dia masuk ke bank, setelah 1 tahun bisa jadi duit yang 2 juta itu malah berkurang. Kan? Kalau dia yang di obligasi, ada itu biaya nisbahnya. Kalau di bank syariah seperti yang bilang Bang Nando tadi, yang menghindari riba ya Bang ya. Karena di bank syariah ada dia di bagi hasil. Kalau bagi hasil itu di obligasi, kalau di syariah namanya sukuk kalau misalnya ya Bang, sukuk. Jadi setelah 1 tahun tersebut, maka yang obligasi ini bisa mendapatkan bahkan lebih dari yang 2 juta tadi. Di samping itu kan masih ada lagi inflasi. Inflasi dia Bang. Kalau dia hanya tertahan menabung hanya dibentuk 2 juta tadi, ada inflasi. Mungkin saat ini 2 juta tersebut bisa membeli banyak barang. Tapi apakah 5 tahun ke depan masih bisa mendapatkan barang seharga saat ini? Saya rasa tentu tidak ya Bang. Mungkin sekali, Bang Syawal. Itulah makanya saat ini sangat perlu sekali berinvestasi sejak saat ini. Oke, itu yang menjadi keyword untuk dari Bang Syawali. Ini ada satu yang harus tanggapi sebelum kita jeda ya Bang Nando. Saya kembali kepada Bang Nando ini. Pada saat ini karena memang tema kita adalah investasi sejak dini, tentunya sebenarnya mengapa penting untuk ditanamkan pola pikir investasi sejak usia muda, apalagi mungkin kalangan mahasiswa yang mulai ada yang part time, yang freelance, yang bahkan udah kerja seperti itu Bang Nando ya, terutama di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini sangat fluktuatif sekali. Seperti disampaikan Bang Nando tadi, generasi sandwich ini yang benar-benar lagi hype banget di sosial media, di platform dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Bang Nando? Singkat saja Bang sebelum kita jeda, silakan. Ya Bang Nanda ya, terkait tanggapan saya, sebenarnya kan ini berangkat dari kisah kebanyakan di orang di Indonesia. Mereka orang tua kita dulu kebanyakan tidak memikirkan generasi berikutnya. Ya biarlah saya berhabis untuk anak saya, kan banyak begitu. Ya, betul. Jadi di masa tua mereka menganggap bahwa anaknya itu sebagai kategori investasi mereka. Jadi harapan orang tua dulu kan anaknya ngasih duit sama dia. Memang dalam Islam tidak salah, dalam Islam tidak salah. Tetapi apakah si anak mampu memberikannya? Karena si anak masih punya tanggungan gitu. Ini sebagai problema yang terjadi. Sehingga setidaknya untuk memutus mata rantai itu, maka orang tua, sebagaimana generasi muda sekarang, harus punya aset di masa tuanya, sehingga tidak terlalu menyusahkan terhadap si anak. Gitu. Karena si anak punya lingkungan atau keluarga baru gitu. Seperti itu Bang Nanda. Oke, dari Bang Syamul ada singkat aja Bang sebelum kita jeda menanggapi hal tersebut. Dari sandwich tadi Iya. ya Bang. Saya rasa sejalan juga sama Bang Nando ini. Karena pikiran orang dulu itu, walaupun rela dia memang habis-habisan untuk anaknya, tapi maaf katanya, secara kasarnya dijadikannya investasi. Saya rasa sama juga sih. Oke, baik Bang Syawali. So, untuk rekan kawan semuanya kita akan jeda dengan beberapa iklan. Untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi atau ingin sharing bersama kami, silakan hubungi di kontak personal 082299996105. Dan tetap stay tune bersama kami hanya di Warna Pepakan Your Lifestyle. Pepakan masih dari kawasan Jenderal Sudirman dan tentunya masih bersama RJ Nanda dan juga dua narasumber kita dari UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan. Tadi kita sudah sempat bahas mengenai pemahaman dasar dan juga tren yang sekarang lagi hype di generasi sandwich di
sesi pertama tadi. Sekarang coba kita ulik lagi menurut data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, minat investasi di kalangan milenial itu semakin meningkat dan juga disusul oleh generasi Z untuk sekarang. Tapi juga banyak yang terjebak oleh scam atau investasi bodong. Ini yang sering banyak di platform media sosial iklan-iklan yang tak bertanggung jawab juga, yang bisa menjatuhkan banyak sekali semangat dari anak-anak muda yang ingin mencoba berinvestasi. Sebenarnya untuk Bang Nando atau Bang Syahol lebih bebas mau menanggapi siapa yang duluan ini, apa penyebab utama dari fenomena hal yang seperti ini dan bagaimana cara menghindarinya, mungkin dari basic aja atau mengenalinya seperti yang kata Bang Nando tadi, dan mungkin ada trik khusus dari sisi ekonomi syariah Islam atau bagaimana. Silakan Bang Nando. Baik Bang Nanda, terkait dengan trik ya, trik untuk generasi Z dan khususnya generasi Bang Nanda lahir tahun berapa nih? 2003. Oh, masih generasi Z ya? Masih Z, generasi Z saya. Z ya. Kami generasi milenial. Milenial. Jadi ada beberapa strategi sebenarnya yang harus disiapkan ya untuk menanggapi scam gitu ya, atau investasi bodong. Pertama kita harus kenali dulu investasinya. Kita mau investasi di mana, di platform apa. Kita harus cari tahu dulu sejarahnya. Apakah setelah kita tahu aplikasi tadi, apakah dia memang sudah di bawah naungan OJK? Kita harus tahu dulu Otoritas Jasa Keuangan. Dan ataukah dia sudah masuk kepada lembaga resmi, kan itu intinya, lembaga resmi. Tujuannya apa? Tujuan apa? Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tahu mengadunya. Sama seperti aplikasi kalau dulu ya, waktu aplikasi utang online itu ya, iya pinjol ya, kan aplikasi pinjol dulu kan banyak juga itu berkasus. Jadi kita harus tahu dulu resmi enggak. Selain daripada itu kita harus tahu dulu mengikuti para mentor. Kan banyak YouTuber seperti Timothy Ronald, Timothy kan bisa kita jadikan itu acuan. Baru setelah kita jadikan acuan, kita bentuk tim. Nah, ada tentor kita, tentor lokal gitu misalnya. Dari tentor lokal dia akan berikan arahan. Artinya tentor ini sudah berpengalaman gitu. Kita buka kelas, cari di mana sebenarnya yang bisa kita ajukan untuk bahasanya tempat untuk menanam modal. Apakah kita mau bermain di pasar modal atau mau bermain di cryptocurrency? Jadi banyak jenisnya ya, banyak. Sekarang sudah banyak ya. Atau kita mau kategori konteks emas digital. Oke, tapi Bang Nando menanggapi masalah scam ini gimana nih? Kan kalau misalnya mau generasi milenial, generasi Z, kita nggak bisa menutup kemungkinan ini kan kena scam juga nih ceritanya Bang Nando ya. Hal-hal seperti dari OJK sendiri menurut pandangan Bang Nando atau riset Bang Nando sejauh ini, sebenarnya udah ada penanganan belum untuk masyarakat di Indonesia? Atau mungkin sudah seperti apa sih tidak lanjut dari scam dari investasi bodong yang merajalela di Indonesia saat ini? Gimana Bang Nando tanggapannya? Terkait dengan investasi bodongnya, pemerintah sudah melakukan melakukan tindakan lah terkait dengan investasi bodong ya, termasuk kan mengamankan para YouTuber yang tidak bertanggung jawab. Kan itu pernah terjadi tuh ya, pernah terjadi, mereka masukkan modal nih kepada si yang YouTuber dulu ya, namun tidak direalisasikan. Kan itu permasalahannya, tidak direalisasikan, sehingga dana ini ya jadi tidak tepat sasaran lah. Orang kan berharap kalau sudah berinvestasi kan mendapatkan keuntungan, tapi kenyataannya tidak ada. Makanya menjadi sesuatu yang harus ditanggung jawab oleh pihak pemerintah. Itu salah satunya, salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah. Namun pada saat ini OJK juga sudah melakukan tindakan pengecekan ya secara resmi, di mana lembaga resmi mendaftar dulu di bawah naungan ini gitu, di bawah naungan OJK maksud saya, sehingga mereka tahu di mana lembaga yang betul-betul layak atau yang sudah legal untuk masyarakat berinvestasi.
Oke, dari Bang Nando seperti itu. Kita coba ke Bang Syaholi. Bang Syaholi ini disampaikan Bang Nando tadi kan sebetulnya memang untuk mengatasi scam sekarang dari OJK dan juga pemerintah sebenarnya udah bergerak ya, mau dari mungkin influencer bodong yang mencoba untuk menerapkan uang masyarakat dan juga pengikut mereka, dan juga banyak platform-platform yang mungkin seperti pinjol tadi yang legal tentunya ya Bang Nando ya. Nah, karena Bang Syaholi dan juga Bang Nando ini kan konteksnya memang sehari-harinya pasti bertemu dengan mahasiswa nih yang dihadapi. Nah, kalau untuk Bang Syaholi sebenarnya dalam konteks mahasiswa saat ini dan juga anak muda, sebenarnya investasi apa nih yang paling realistis dan aman dilakukan untuk awal karir? Karena kita juga sepakat kalau mahasiswa budgetnya juga nggak tinggi-tinggi banget seharusnya ya. Kalau mungkin dia bukan anak konglomerat ya, mohon maaf, mungkin ya menyisihkan uang saku bulanan atau mungkin freelance atau apa, kan anak-anak muda sekarang tuh freelance-nya lumayan banyak. Bang Syaholi ya. Nah, apakah dia bisa bagusnya emas, reksadana, saham syariah dan lain-lain sebagainya, gimana Bang Syaholi tanggapannya? Silakan. Oke, terima kasih. Saya akan menanggapi terkait dengan mahasiswa yang Iya, betul. berinvestasi Kita ya. mahasiswa dulu nih ya. Yang pertama tadi kan kita menghindari scam itu harus belajar dulu. Betul. Belajar dulu, kita lihat mau investasi yang dimana yang cocok. Oke. Yang kedua itu harus resmi dan terdaftar oleh di OJK, ya Pak. Kemudian yang ketiga itu harus diversifikasi. Artinya menaruh, apabila ingin berinvestasi, apabila kalian mahasiswa, jangan jor-joran langsung dipakai semua modal semua untuk duit yang ada kan. Tapi kalau untuk saat ini yang saya sarankan secara pandangan atau gimana, masukan dari saya, investasi yang paling bagus adalah investasi di emas, karena cicilan emas itu kan ada. Walaupun dia mencicil, kalau kita lihat di cicil emas itu, harga emas saat ini dicicil walaupun mengalami kenaikan di 2 tahun atau 3 tahun ke depan, harga emas yang kita bayarkan itu tetap sama dengan harga yang kita beli saat ini. Ada kejadian pengalaman dosen juga di UIN Syahada, selang beberapa bulan dia memberikan, baru-baru ini kenaikan emas. Betul sekali, lagi melonjak ini. Ya, lagi melonjak. Dan ini waktu itu dia beli di bulan 5. Kemudian mencicil emas 1 tahun. Di saat mulai kenaikan bulan 9. Di saat kenaikan bulan 9, cicilan emasnya ini belum lunas. Tapi harga emas sudah naik. Dilunaskannya langsung, Pak. Langsung dilunaskannya. Kemudian bentuk fisik emasnya ini dapat ditarik sama dia, dijual lagi dengan harga yang saat ini sekarang. Makanya kalau mungkin saat ini masih fluktuatif, masih banyak pertimbangan sebenarnya. Tapi kalau untuk saat ini yang realistis, apalagi di kalangan mahasiswa, lebih baik dicicil emas saja. Dicicil emas itu dari Bang Syaholi tentunya ya. Oke, ini ada satu tanggapan dari via WhatsApp, saya bacakan, mungkin ditanggapi Bang Nando terlebih dahulu ya, saya bacakan dulu. Assalamualaikum dan selamat malam Erjinanda dan juga kedua narasumber. Waalaikumsalam dan selamat malam juga. Ada dari Kak Amalia di sini kita. Halo Kak Amalia, selamat malam. Gimana kabarnya malam hari? Semoga tetap tersenyum terus ya. Izin bertanya Erjinanda, boleh tapi jangan sama saya ya, sama narasumbernya dong. Katanya apakah dalam pandangan Islam investasi itu identik dengan muamalah yang produktif Bang, katanya. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pentingnya investasi sebagai bentuk pengelolaan harta yang bertanggung jawab? Terima kasih, semoga dijawab Bang Nanda, katanya. Oke, pasti dijawab sama narasumbernya. Dari Bang Nanda gimana tanggapan untuk Kak Amalia di sini? Mau ditanggapi terlebih dahulu Bang Nanda, silakan. Ya, Bang Nanda ya, izin tanggapi ya, silakan. terkait dengan investasi di dalam pandangan ekonomi syariah ya. Terkait dengan investasi dalam pandangan ekonomi syariah, apakah dia termasuk muamalah produktif? Sebenarnya investasi bukan kategori muamalah ya, jual beli. Muamalah bukan jual belinya ya, bukan bai'ahnya, tapi memang kategori hubungan manusia dengan manusia, hubungan muamalahnya gitu. Ya. Kenapa saya sampaikan sesuatu itu memang penting? Investasi yang saat ini terjadi di kalangan kita ya, kalangan ekonomi syariah, memandang bahwa dasar dari ekonomi syariah kan sebenarnya investasi ini itu dari
Al-Quran. Betul. Al-Quran ini kan jauh-jauh hari sebenarnya, di zaman Nabi Yusuf sudah pernah terjadi. Oh, jauh sekali. Iya, jauh sekali zaman Nabi Yusuf, sebelum Nabi Muhammad kan, Iya. Nabi Yusuf, bahwa pernah Al-Kisah Hmm. pernah akan terjadi 7 tahun masa subur dan 7 tahun akan masa paceklik atau masa kemarau. Oke. Maka Nabi Yusuf menyampaikan bahwa kepada pemerintahannya pada saat itu bahwa kita harus menyiapkan Hmm. berbentuk investasi atau simpanan. Jadi disisakan untuk 7 tahun ke depan. Jadi tujuannya apa? Ketika musim kemarau tiba paceklik, maka kita punya simpanan makanan, itu cadangan. Itu dalam Al-Kisah Nabi Yusuf dan dikeluarkan dalam surah Yusuf ayat 47 sampai 49. Dan ini semua sehingga juga di kalangan barat juga menyampaikan bahwa investasi ini ya, ekonomi syariah tadi dari Al-Kisah itu sangat penting. Tapi dalam kisah barat juga mereka sampaikan dalam kategori investasi mereka sampaikan bahwa don't put all your egg in one basket. Jadi jangan pernah kita letakkan semua telur kita dalam satu keranjang. Kenapa gitu? Karena kalau kita letakkan satu telur kita dalam satu keranjang, kalau keranjangnya pecah, semua keranjang itu pecah, maka telur yang 10 tadi atau semua telur akan hancur gitu. Jadi kalau investasi kita bagaimana katakan Bang Sawali tadi harus dibagi gitu. Ada investasinya dalam bentuk emas, ada bentuk saham, kripto atau bentuk real gitu. Tapi kalau kita generasi yang takut resiko, ya kan? Kalau kita generasi yang takut resiko, ya kita harus hindari yang risiko besar. Termasuk dengan pasar modal. Kalau kita bukan petarung ya, bukan fighter ya, hindari. Karena bermain dengan pasar modal atau bermain dengan cryptocurrency itu risikonya besar. Kenapa? Karena yang kita masukkan juga besar. Karena kalau kita masukkan kecil, pengembaliannya juga kecil. Ya kan? High return, high risk. Semakin besar keuntungan, maka semakin besar risiko. Makanya kalau terkait dengan pertanyaan Kak Amelia tadi ya, kalau konteksnya investasi, saya pikir itulah segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah, selama tidak ada hukumnya melarang, maka itu boleh memalah gitu. Jadi saya pikir cukup. Tapi masih ada lagi nih Bang tanggapan dari WhatsApp, mungkin dari Bang Syawal dulu, nanti boleh ditambah juga sama Bang Nando ya sebelumnya. Ini dari Bang Harhab yang Bawah Selatan. Halo Bang Harhab ya, stay tune terus nih oleh Arjunanda Talk Show ini rutin nanya nih terus. Katanya izin bertanya untuk kedua narasumber Bro Nanda, katanya siap ya. Apakah ada batasan atau etika kali ya, etika tertentu dalam berinvestasi menurut syariah Islam? Misalnya Arjunanda terkait riba, spekulasi yang disampaikan Bang Nando tadi, atau seperti bisnis haram. Wah, ngeri banget nih bahasanya. Gimana nih Bang Syawali menanggapi Bang Harhab di Angkola Selatan nih? Oke, terima kasih pada Bang Harhab. Pertanyaannya cukup menarik juga sih. Boleh disilakan. Apakah ada batasan ya katanya di investasi di syariah atau investasi Islam? Tentunya Islam memiliki batasan, semua memiliki batasan, baik dia di muamalah, jual belinya. Yang pertama itu larangan-larangannya sudah disampaikan oleh Bang Nando juga tadi. Larangan riba itu juga termasuk batasan. Kemudian kita harus adil. Kalau di Islam itu adil dan transparan berinvestasi. Misalnya kita investasi di bank menggunakan akad mudharabah, harus jelas modal yang kita investasikan ini digunakan untuk apa, dikerjakan seperti apa, dan dilihat secara transparan. Kemudian bagi hasilnya juga diperhitungkan agar tidak ada yang dirugikan, yang pemodal ataupun pengelola. Ya, sekian dari saya, Bang. Dari Bang Syawali, dari Bang Nanda ada tanggapan sebelum kita jeda lagi, Bang? Terkait dengan pertanyaan etika ya. Sebenarnya etika itu kan sebenarnya kategorinya memang udah dasar, sebenarnya basic dalam ekonomi Islam ya. Sebagai kita umat Islam juga itu attitude-nya juga harus terlihat ya. Termasuk kita berkawan juga kan ada etikanya. Ya, pertama kita harus jujur, ya kan? Jujur berkawan. Kalau kita bodoh-bodoh kan kita udah berdosa. Nah, sama juga seperti investasi. Investasi juga harus jujur gitu.
etikanya jujur. Kenapa kita harus jujur? Karena kalau kita tidak jujur, salah satunya efeknya adalah maka orang akan mengalami krisis trust gitu. Artinya kalau kita yang kena, ya kita kan tidak dipercaya sama orang lain. Kekuatan ketidakpercayaan orang terhadap kita kan bisa dipengaruhi orang lain pada yang kawannya. Ya nanti Bang Nanda sampaikan ke si Anu bahwa Bang Nanda itu bisa tidak dapat dipercaya misalnya gitu. Jadi orang kan tidak percaya dengan saya. Apa yang saya sampaikan besok? Nggak ada, bullshit katanya kan. Nah itu. Jadi pentingnya dalam bisnis itu atau investasi ya, kita harus punya etika, terutama kita jaga kejujuran. Yang kedua, kita harus transparan. Kalau kita sebagai investor, kita harus lihat apakah bisnis tadi memang betul-betul transparan. Apakah bisnisnya itu atau perusahaan tadi melakukan investasinya kepada hal-hal yang tidak dilarang. Misalnya tempat diskotik misalnya. Mohon maaf ya, diskotik, misal begitu ya, diskotik. Atau dalam Islam jual beli babi misalnya, itu kan dilarang. Atau kategori minuman-minuman beralkohol, itu kan tidak boleh. Kategori itu seharusnya dihindari kepada kita sebagai investor. Nah itu etikanya. Selain daripada itu, etikanya adalah kita harus adil gitu. Bagaimana keadilan yang jangan kita pula karena kecilnya modalnya kita minta besar keuntungannya. Itu kan kebanyakan ekonomi konvensional. Itu lebih terkenal kalau ekonomi konvensional, gimana caranya modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Itu ekonomi konvensional seperti itu Bang Nanda. Namun kalau di ekonomi syariah tidak. Siapa yang paling capek mengelolanya maka akan dibagi lebih besar. Biasanya kami pembagi adalah 60-40. Nah itu nisbah sebagaimana disampaikan tadi Mas Wali ya. Nisbah bagi hasil konteksnya. Artinya apa? Siapa si pengelola, siapa pemodal. Dia akan dibagi 60-40. Karena dimanapun ceritanya pengelola itu lebih capek dibandingkan pemodal gitu. Karena harusnya ya pengelola kan dia udah membuat laporan, dan laporan kepada kita. Ya tidak mungkin 50-50 gitu. Siap, kalau begitu untuk Bang Nanda ya kita akan jeda dengan satu lagu. Saudara semuanya, Anda masih bisa di terakhir menghubungi di 082299996105 bersama kami. Hubungi dari via chat WhatsApp ataupun SMS di malam hari ini. Kita akan jeda, tetap stay tune bersama kami hanya di Mana Perpatan Jalan Lifestyle 105 FM, dan kita sudah berada di segmen terakhir talkshow bersama dosen UIN Syeda Padang Sidimpuan, masih membahas masalah investasi sejak dini. Dan di sesi terakhir ini nanti tentunya akan disampaikan closing statement, tapi beberapa menit lagi. Sebelum itu kita bahas masalah inflasi yang tadi sempat belum kita ulik secara mendalam di sesi 1 dan 2. Kita ke Bang Syahwali terlebih dahulu. Kalau kita bacakan data saat ini dari BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, inflasi Indonesia pada tahun 2025 tercatat sekitar 3,1% secara tahunan, masih dalam kisaran target Bank Indonesia. Tapi harga pangan dan biaya hidup terasa semakin tinggi setiap tahunnya. Dan menjadi pertanyaan untuk Bang Syahwali mengenai inflasi ini, sebenarnya bagaimana inflasi ini mempengaruhi kemampuan masyarakat, terutama generasi muda untuk mulai berinvestasi? Tadi sejalan juga sampaikan Bang Nando itu, kalau investasi memang kita harus kenalan dahulu ya, maka tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Boleh disampaikan Bang Syahwali untuk memulai di sesi ketiga ini, silakan. Oke, terkait inflasi ya. Sebenarnya kan inflasi ini kenaikan barang atau jasa dari waktu ke waktu. Kenaikan ini kan menyebabkan menurunnya nilai uang. Artinya jika 100.000 bisa membeli saat ini mungkin berapa bakwan, atau 5 tahun ke depan tidak mungkin sama lagi hasilnya dengan berapa yang kita beli saat ini. Itulah jawaban dari inflasi tersebut. Kita harus berinvestasi. Artinya apa? Melalui investasi seseorang bisa menjaga nilai uangnya atau nilai asetnya. Selain menjaga, bahkan bisa menambah nilai uang tersebut. Itulah dia perlunya investasi itu sejak dini.
Oke, Saya. dari Bang Syahali kita ke Bang Nando ini juga ada dari data OJK menunjukkan bahwasanya jumlah investor retail di Indonesia itu mencapai 13 juta per Juli 2025, naik sekitar 20% dibanding tahun 2024. Yang menjadi pertanyaannya untuk Bang Nando adalah apakah peningkatan ini menunjukkan masyarakat mulai sadar pentingnya melawan inflasi lewat investasi, atau justru karena tren ikut-ikutan di media sosial alias FOMO nih? Gimana Bang Nando menanggapi hal yang seperti ini sesuai data? Silakan Bang Nando. Terkait dengan kasus ya yang disampaikan Bang Nanda, Betul sekali. ada yang peningkatan para investor Betul. termasuk pada bidang retail ya. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya itu bukan karena ikut-ikutan, tapi memang kalau menurut saya ya secara pribadi ya. Kenapa? Karena kebanyakan orang pada saat ini sudah mulai sadar, karena udah mulai melek. Karena kebanyakan kita melek digitalnya, melek teknologi misalnya gitu. Karena pemerintah kita kan sudah ini mencanangkan peningkatan literasi keuangan digital. Ya sudah banyak kegiatan bagaimana teknologi digital, bagaimana tempat investasi, itu kan sudah dicanangkan setiap provinsi. Artinya apa? Bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar bagaimana investasi yang tepat, termasuk kan di dana. Di dana juga kita bisa investasi emas. Betul sekali. Ya, investasi emas mulai dari misalnya kita beli apa nih, beli pulsa, sisa pulsa kan bisa dibeli emas dari dana, ya. Atau kita masuk ke pegadaian, bisa juga. Jadi investasi itu kan sudah terhitung. Mereka masuk ke dunia retail dengan kumpulan kecil-kecil, nanti punya modal besar masuk ke retail, masuk ke perusahaan gitu kan. Dengan hal seperti itu saya pikir bukan hal yang FOMO ya, ikut-ikutan ya. Kebanyakan kita memang sudah mulai melek. Karena apa? Karena banyak kasus dari generasi sebelumnya lupa menyiapkan masa depan, sehingga di masa depan sudah mulai tua, tenaga sudah habis, tapi masih kerja. Seharusnya kita kan sudah menyiapkan yang namanya freedom finance, kebebasan keuangan di tahun berapa gitu. Misalnya di umur 50, ya semua bebas utang, yang ada cuma investasi gitu. Jadi ketika sakit kita sudah punya BPJS, ketika keperluan untuk, jadi ketika kita masa tua, masa pensiun lah bahasanya, masa pensiun, kita sudah tinggal menikmati hidup, rekreasi ke sana, nengok anak cucu, seharusnya begitu. Ya, saya pikir Jadi cukup. dari Bang Nando ada terakhir sebelum closing statement dari kedua narasumber kita. Sebenarnya Bang Nando, kalau kita berbicara tadi masalah freedom finansial ya tentunya untuk hari tua, sebenarnya untuk anak zaman sekarang yang menjadi tantangan terbesar itu apa sih dalam mengatur keuangan yang memprioritaskan investasi dibandingkan gaya hidup yang lebih konsumtif nih Bang Nando? Mungkin singkat aja 1 menit sebelum di closing statement, silakan Bang Nando. Terkait dengan generasi Z ya Bang Nanda ya, generasi sekarang mahasiswa lah. Sebenarnya mahasiswa sekarang mereka kan konteksnya kalau udah kerja, misalnya generasi Z baru kerja nih, mereka kan lebih dominan mendahulukan gaya hidup dibandingkan kebutuhannya. Misalnya memberikan effort terhadap dirinya, kan itu terutama. Ini baru kerja nih, gaji pertama nih, gaji kedua, gaji ketiga, nikmati hidup dulu lah, mengeffort diri lah gitu kan. Beli dulu barang-barang yang branded. Jadi nanti gaji berikutnya. Waktu ke waktu kan nggak terasa. Betul sekali. Minggu, habis dari minggu nanti bulan, setelah bulan tahun. Akhirnya setelah 5 tahun yang nampak itu kan kalau kita beli barang harganya pasti turun. Tapi kalau kita beli aset, termasuk dia nanti asetnya non produktif, misalnya tanah, itu kan harga tanah kan bisa meningkat. Masih naik terus ya. Terus dominan pasti naik. Emas kan pasti meningkat. Artinya apa? Termasuk lagi kita nanti bermain di saham misalnya, saham atau cryptocurrency, dominan naik kan. Cuma satu cara tekniknya kalau bermain di situ, perkirakan perusahaan yang mulai banyak sell, tapi mulai buy sedikit, itu mulai ada harapan gitu. Kasih sedikit Ya, sedikit aja Bang Nanda. Oke, baik, betul Bang Nanda. Silakan dari Bang Syahwali mungkin closing statement-nya singkat aja Bang, karena Pak Mas sudah hampir mendekati pukul 9 waktu di Sumatera. Silakan. Oke, closing statement-nya. Waktu terbaik untuk menanam pohon 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Artinya mulailah berinvestasi mulai sejak
sejak dini. Oke, dari Bang Syawli ditutup oleh Bang Nando, gimana Bang kalau closing statementnya di malam hari ini? Investasi itu merupakan sebuah harapan. Tapi di dalam harapan tadi pasti butuh yang namanya keberuntungan. Oke. Terkadang kita berharap, terkadang jalan hidup kita tidak sesuai dengan harapan ketika dalam investasi. Setidaknya kita sudah memiliki guru atau pengalaman terkait dengan investasi. Masalah hasil biarkan Tuhan yang bekerja. Usaha dari kita. Siap, Bang Nando siap untuk closing statementnya. Ya pendengar setia kami rekan dimanapun Anda berada rekan Rau, dari perbincangan malam kita ini tak terasa sudah 1 jam belajar bahwa investasi bukan hanya soal besar kecilnya uang, tapi soal kesadaran dan juga mengenai kedisiplinan. Semakin cepat kita memulai, semakin besar peluang kita meraih stabilitas keuangan di masa depan. Dalam konteks Islam sendiri mengajarkan untuk tidak boros dan tidak menunda kebaikan. Termasuk dalam hal finansial, kita diajak untuk mengelola rezeki dengan bijak agar bisa memberi manfaat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Terima kasih kepada narasumber kita malam ini, ada Bang Nando Fahrijal, Magister Ekonomi, dan diikuti oleh Bang Muhammad Syahwali Ramadan, Magister Ekonomi dari UIN Padang Sidimpuan, atas ilmu dan inspirasinya di malam hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang cerdas, finansial, dan bermental investor, bukan sekedar konsumen. Saya Arjinanda pamit undur suara, terus belajar, terus berinvestasi, dan terus berproses menuju masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di edisi talk show berikutnya. Tetap terus hanya di Mengafe Perapan, Your Lifestyle. Selesai Bang Nanda. Ya, siap, aman Bang. Nanti videonya saya kirim Dan di grup aja Bang ya, sudah saya edit.